Pernahkah kalian mendengar kabar burung bahwa ada pabrik besar yang sukses karena menggunakan pesugihan? Sebuah pabrik rokok terkenal di Jawa Tengah, yang telah berdiri puluhan tahun, ternyata menyimpan kisah kelam yang membuat bulu kuduk merinding. Di balik kejayaannya, ada desas-desus bahwa nyawa para karyawannya telah menjadi tumbal demi mempertahankan kekayaan dan kejayaan perusahaan. Sebelum kita lanjut ke cerita, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen dari mana kalian menonton video ini. Karena siapa tahu, kejadian seperti ini juga terjadi di daerah kalian. Siti sudah 5 tahun bekerja sebagai buruh di pabrik rokok ini. Awalnya, ia menganggap pekerjaannya biasa saja, memasukkan tembakau ke dalam gulungan kertas, menyusun batang-batang rokok ke dalam kotak, dan mengontrol mesin-mesin yang bekerja tanpa henti. Namun, seiring berjalannya waktu, ada hal-hal yang mulai membuatnya gelisah. Setiap malam, terutama saat ia mendapat giliran lembur, ia sering mendengar suara-suara aneh dari arah gudang belakang. Suara itu bukan sekadar bunyi mesin yang bekerja, atau dentingan alat-alat produksi. Kadang, terdengar suara seperti desahan panjang, mirip suara seseorang yang sedang kesakitan. Kadang lagi, terdengar suara langkah kaki berlari, tapi saat ia menoleh, tak ada siapapun di sana. Rekan-rekannya juga merasakan hal yang sama, tetapi mereka memilih untuk diam. Ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan di tempat ini. Beberapa pekerja bercerita bahwa mereka pernah melihat sosok bayangan hitam berjalan di antara deretan mesin. Sosok itu tidak memiliki wajah, hanya berupa siluet yang melintas sekilas, sebelum akhirnya menghilang begitu saja. Pernah suatu kali, seorang pekerja baru memberanikan diri untuk bertanya kepada buruh-buruh yang lebih senior tentang kejadian aneh ini. Namun, ia hanya mendapatkan tatapan tajam dan bisikan singkat. "Jangan banyak tanya kalau masih ingin kerja di sini." Suasana semakin mencekam ketika seorang buruh wanita yang bekerja satu shift dengan Siti tiba-tiba pingsan setelah mengaku melihat sesuatu yang mengerikan di kamar mandi. Saat sadar, wajahnya pucat pasi, matanya kosong seperti orang ketakutan. Ia tak bisa berbicara selama berhari-hari. Setelah peristiwa itu, ia mengundurkan diri secara mendadak tanpa memberi alasan yang jelas. Kabar burung pun mulai menyebar. Ada yang mengatakan bahwa ia melihat sesosok makhluk besar dengan mata merah menyala di sudut ruangan. Ada pula yang mengatakan bahwa ia melihat bayangan seseorang yang tubuhnya menggantung di dalam kamar mandi. Keanehan di pabrik tidak berhenti di situ. Suatu malam, ketika Siti sedang merapikan hasil produksi, listrik tiba-tiba padam selama beberapa detik. Dalam gelap, ia merasakan hembusan napas hangat di tengkuknya, seperti ada seseorang yang berdiri tepat di belakangnya. Jantungnya berdegup kencang. Begitu listrik kembali menyala, ia menoleh dengan cepat, tetapi tidak ada siapapun di sana. Bulu kuduknya meremang. Ia berusaha mengabaikannya, tetapi malam-malam berikutnya, kejadian serupa terus terulang. Siti tidak pernah berani membicarakan ini kepada pihak manajemen. Semua pekerja tahu, siapapun yang terlalu banyak bertanya atau mencoba mengungkap sesuatu yang tersembunyi, biasanya akan mengalami nasib yang tidak baik. Ada pekerja yang tiba-tiba menghilang, ada yang mendadak mengundurkan diri tanpa alasan, dan ada yang mengalami kecelakaan aneh di jalan pulang. Siti mulai merasa ada sesuatu yang disembunyikan di dalam pabrik ini, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Ia hanya bisa berdoa agar dirinya tidak menjadi korban berikutnya. Dedi baru bekerja di pabrik ini selama 3 bulan. Berbeda dengan pekerja lain yang tampak enggan membicarakan keanehan di tempat ini, Dedi adalah tipe orang yang selalu ingin tahu. Sejak hari pertama, ia sudah mendengar bisik-bisik di antara para buruh tentang pekerja yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Beberapa senior memperingatkannya untuk tidak mencampuri urusan yang bukan kepentingannya, tetapi Dedi tidak bisa mengabaikan fakta bahwa hampir setiap bulan ada saja pekerja yang tiba-tiba menghilang, seolah mereka tak pernah ada di sana sebelumnya. Suatu malam, Dedi yang mendapat giliran lembur bersama Siti dan beberapa pekerja lainnya merasa ada yang mengawasinya. Awalnya ia mengira itu hanya perasaannya saja, tetapi semakin malam, ia semakin yakin bahwa ada sesuatu yang bergerak di bayangan mesin-mesin besar di gudang belakang. Ia mencoba menenangkan dirinya, tetapi suara lirih yang terdengar seperti seseorang merintih kesakitan semakin membuatnya tidak nyaman. "Lo dengar itu enggak?" tanya Dedi pelan kepada Siti. Siti hanya menoleh dengan tatapan tegang, lalu cepat-cepat menggeleng.
Sudahlah, jangan banyak tanya. Fokus kerja saja, bisiknya. Tapi Dedi tak bisa menahan rasa penasarannya. Setelah shift berakhir, ia memutuskan untuk menyelidiki sendiri. Dengan hati-hati, ia menyelinap ke arah gudang belakang. Lampu-lampu di area itu redup, memberikan kesan suram yang membuat bulu kuduk berdiri. Di sana, ia menemukan sebuah pintu besi kecil yang terlihat jarang dibuka. Penasaran, ia mencoba mendorongnya. Pintu itu berderit pelan, mengungkapkan lorong gelap yang berbau anyir. Saat itu, Dedi merasakan tubuhnya menegang. Di dalam lorong tersebut, ia melihat sesuatu yang mengerikan. Bekas cakar di dinding, bercak darah kering di lantai, dan sesajen yang masih terlihat baru. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di belakangnya. Dedi berbalik dengan cepat, tetapi yang ia lihat bukan manusia, melainkan bayangan hitam besar dengan mata merah menyala. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. Dalam sekejap, sosok itu melesat ke arahnya, dan semuanya menjadi gelap. Keesokan harinya, Dedi tidak masuk kerja. Teman-temannya mencoba menghubunginya, tetapi ponselnya tidak aktif. Keluarganya bahkan tidak bisa menemukan keberadaannya. Yang lebih aneh lagi, pihak manajemen mengatakan bahwa Dedi telah mengundurkan diri. Tidak ada catatan kemana ia pergi, tidak ada surat pengunduran diri yang ditandatangani. Namanya bahkan dihapus dari daftar karyawan tanpa jejak. Siti dan beberapa teman kerja yang mengenal Dedi mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ini bukan pertama kalinya seseorang menghilang begitu saja. Beberapa bulan sebelumnya, seorang pekerja bernama Farhan juga tiba-tiba tidak masuk kerja dan dinyatakan mengundurkan diri tanpa ada kabar lebih lanjut. Begitu juga dengan Lina, seorang pekerja wanita yang dulunya selalu ceria, tetapi suatu malam ia pulang dengan wajah pucat dan gemetar. Esoknya, ia tidak pernah kembali lagi ke pabrik. Siti mencoba bertanya kepada pekerja yang sudah lebih lama bekerja di sana, tetapi mereka hanya menggeleng dengan ekspresi ketakutan. Salah satu dari mereka, seorang pria tua bernama Pak Rahman, berbisik kepadanya, "Anak muda yang banyak tanya biasanya nggak bertahan lama di sini. Kalau kamu masih ingin bekerja, pura-pura tidak tahu saja." Di antara para pekerja pabrik, ada satu sosok yang selalu menjadi bahan pembicaraan, meskipun hanya berani dibicarakan dalam bisikan. Dialah Pak Suryo, kepala pabrik yang sudah bekerja di sana selama lebih dari 3 dekade. Yang membuatnya begitu mencurigakan bukan hanya karena usianya yang sudah lanjut, tetapi juga karena wajahnya yang hampir tidak menua sama sekali. Jika dibandingkan dengan foto-foto lama yang masih tersimpan di arsip pabrik, tidak ada banyak perubahan pada dirinya. Rambutnya tetap hitam legam, kulitnya masih kencang, dan sorot matanya tajam, seolah-olah waktu tak pernah menyentuhnya. Bagi karyawan lama, kehadiran Pak Suryo seperti misteri yang tidak ingin mereka pecahkan. Sebab setiap kali ada yang mencoba menggali lebih dalam tentang masa lalunya, orang tersebut selalu mengalami kejadian yang tidak mengenakan. Entah itu tiba-tiba diberhentikan dari pekerjaan, mengalami kecelakaan aneh, atau bahkan menghilang tanpa jejak seperti Dedi dan pekerja lainnya. Siti sendiri pernah melihat sesuatu yang membuatnya semakin yakin bahwa Pak Suryo menyimpan rahasia kelam. Suatu malam, ketika ia masih membereskan pekerjaannya di lantai produksi, ia melihat Pak Suryo berjalan sendirian menuju gudang belakang, tempat yang terkenal dengan suara-suara aneh dan kejadian misterius. Biasanya, area itu dikunci dan hanya pihak tertentu yang memiliki akses. Tapi malam itu, pintu gudang terbuka lebar, dan Siti melihat sesuatu yang membuatnya terdiam di tempat. Di dalam gudang, Pak Suryo berdiri di depan sebuah altar kecil yang penuh dengan sesajen. Cahaya lilin yang redup menyoroti wajahnya yang penuh dengan ekspresi yang tidak bisa dijelaskan, antara khusyuk dan mengerikan. Di depan altar, ada sesuatu yang tampak seperti bungkusan kain hitam besar, dan dari dalam bungkusan itu, Siti bisa melihat sesuatu bergerak perlahan. Seketika, bulu kuduknya berdiri. Ia ingin berlari, tetapi tubuhnya terasa kaku. Tiba-tiba, tanpa alasan yang jelas, Pak Suryo menoleh ke arah pintu, langsung menatap ke arah Siti. Sorot matanya tajam dan dalam, seperti bisa melihat langsung ke dalam jiwanya. Siti langsung berpaling dan pura-pura sibuk merapikan barang-barang di dekatnya, berharap bahwa ia tidak benar-benar terlihat.
Ia menunggu beberapa saat sebelum kembali menoleh ke arah gudang. Tetapi pintu itu sudah tertutup rapat, seolah tidak pernah terbuka sebelumnya. Sejak malam itu, Siti merasa Pak Suryo sering memperhatikannya. Setiap kali ia melewati kantor utama, ia bisa merasakan tatapan dingin dari balik kaca ruangannya. Bahkan saat apel pagi, ketika para buruh dikumpulkan untuk pengarahan, tatapan pria itu selalu mengarah kepadanya lebih lama dari yang seharusnya. Siti tidak tahu apakah ini hanya perasaannya saja, atau memang ada sesuatu yang sedang direncanakan terhadapnya. Yang lebih membuatnya heran, Pak Suryo seharusnya sudah memasuki usia pensiun. Tetapi ia tetap berada di pabrik seolah-olah jabatannya tidak akan pernah digantikan. Tidak ada yang tahu pasti berapa umurnya sekarang. Tidak ada catatan resmi tentang tanggal lahirnya yang bisa ditemukan oleh para pekerja. Bahkan, seorang pekerja lama yang sudah bekerja sejak awal berdirinya pabrik berkata bahwa sejak ia pertama kali masuk, Pak Suryo sudah ada di sana, dan wajahnya hampir tidak berubah sejak dulu. Apakah mungkin ini hanya kebetulan? Ataukah ada sesuatu yang lebih mengerikan yang membuatnya tetap awet muda? Siti tidak tahu pasti, tetapi satu hal yang ia yakini, semakin ia memperhatikan keanehan di tempat ini, semakin besar kemungkinan ia akan bernasib sama seperti pekerja lain yang tiba-tiba menghilang. Siti semakin gelisah setelah kejadian di gudang belakang. Rasa penasaran dan ketakutannya bercampur menjadi satu. Tetapi ia tahu bahwa jika ia tetap diam, misteri ini tidak akan pernah terungkap. Malam itu, saat sebagian besar pekerja sudah pulang dan hanya tersisa beberapa orang yang lembur, ia mengajak 3 orang temannya, Arman, Wati, dan Bayu, untuk membantunya menyelidiki gudang terlarang itu. Awalnya, mereka ragu. Arman bahkan hampir menolak dan memilih pulang. "Kamu gila, Sid. Kalau ketahuan, kita bisa dipecat, atau lebih buruk, kita bisa menghilang seperti yang lain," bisiknya ketakutan. "Tapi kalau kita diam saja, siapa lagi yang akan mengungkap ini? Kita semua tahu ada yang tidak beres di sini," jawab Siti meyakinkan. Akhirnya, dengan perasaan was-was, mereka menyelinap ke gudang belakang. Bayu, yang paling kuat di antara mereka, mencoba mendorong pintu besi kecil yang tadi malam Siti lihat terbuka. Awalnya pintu itu tidak bergerak, tetapi setelah beberapa dorongan keras, tiba-tiba terdengar bunyi klik pelan, dan pintu itu terbuka dengan sendirinya. Aroma anyir langsung menyeruak ke hidung mereka, membuat Wati hampir muntah. Di balik pintu itu, ada sebuah tangga batu yang menurun ke bawah tanah. Cahaya di sana sangat minim, hanya diterangi oleh beberapa lampu pijar yang berkedip-kedip, seolah-olah siap padam kapan saja. Dengan langkah hati-hati, mereka menuruni tangga satu persatu, napas mereka tertahan dalam dada. Semakin mereka melangkah ke bawah, semakin jelas terdengar suara gemuruh mesin yang jauh berbeda dengan suara mesin produksi di atas. Suara ini lebih dalam, seperti sesuatu yang berputar lambat dengan ritme yang menyeramkan. Saat sampai di dasar tangga, mereka menemukan sebuah ruangan besar dengan dinding batu yang dingin dan lembab. Di tengah ruangan itu, terdapat altar yang mirip dengan yang pernah Siti lihat sebelumnya, tetapi lebih besar dan lebih menyeramkan. Lilin-lilin besar menyala di setiap sudut, menerangi sesajen yang diletakkan di depan sebuah patung hitam besar dengan mata merah menyala. Di samping altar, ada sesuatu yang lebih mengerikan. Sebuah kurungan besi berkarat yang tampak seperti bekas tempat seseorang dikurung. Di dalamnya, mereka melihat sisa-sisa kain seragam buruh yang tercabik-cabik. Jantung Siti berdegup kencang. Ia mengenali potongan kain itu adalah seragam Dedi. Wati menutup mulutnya, menahan teriakan. "Oh Tuhan, ini artinya..." Sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, terdengar suara langkah kaki dari atas tangga. Langkah kaki itu berat, perlahan, tetapi semakin mendekat. Bayu dengan cepat memberi isyarat agar mereka semua bersembunyi di balik tumpukan karung di sudut ruangan. Mereka menahan napas, berharap tidak ditemukan. Siti mengintip sedikit, dan saat itu ia melihat sosok yang turun ke bawah. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Itu Pak Suryo. Namun, yang lebih mengejutkan adalah sosok lain yang berjalan di belakangnya. Itu bukan manusia biasa. Bayangan hitam dengan tubuh tinggi besar dan mata merah menyala. Sosok yang mirip dengan yang Siti lihat malam itu di gudang. Pak Suryo tampak berbicara dengan makhluk itu dengan suara pelan,
Hampir seperti berbisik. Arman yang bersembunyi di sebelah Siti tampak gemetar hebat. Wati mulai menangis dalam diam. Bayu menggenggam erat tangan Siti, berusaha tetap tenang, tetapi semua dari mereka tahu, jika mereka sampai ketahuan, mereka tidak akan pernah keluar dari tempat ini hidup-hidup. Siti menutup matanya, berharap bahwa malam ini bukanlah malam terakhir mereka. Siti dan teman-temannya bersembunyi di balik tumpukan karung sambil menahan napas. Jantung mereka berdetak begitu kencang, seolah bisa terdengar di seluruh ruangan. Pak Suryo berdiri di depan altar, lalu berlutut dengan sikap penuh penghormatan. Makhluk hitam besar dengan mata merah menyala berdiri di sampingnya, mengeluarkan suara gemuruh yang terdengar seperti desisan ular bercampur geraman binatang buas. Siti bisa melihat tangan Pak Suryo sedikit gemetar saat ia mengambil sebuah pisau kecil dari balik jubahnya dan menorehkan luka di telapak tangannya sendiri. Darahnya menetes ke atas sesajen yang telah disiapkan. Dengan suara lirih, ia mulai melafalkan sesuatu dalam bahasa yang tidak mereka mengerti. Bayu menelan ludah, sedangkan Wati menutup mulutnya rapat-rapat agar tidak berteriak. Tiba-tiba, lampu pijar yang menerangi ruangan berkedip-kedip sebelum akhirnya padam. Ruangan itu hanya diterangi oleh cahaya merah dari mata makhluk tersebut. Dalam keadaan gelap, terdengar suara Pak Suryo berbicara, kali ini lebih jelas. Kami telah memberikan tumbal terakhir, tuanku. Suaranya terdengar parau dan penuh ketakutan. Mohon berikan kami lebih banyak keberkahan, lebih banyak kekayaan, dan jauhkan kami dari orang-orang yang mencoba mengungkap rahasia ini. Siti hampir tidak bisa mempercayai apa yang ia dengar. Jadi benar, semua pekerja yang menghilang selama ini telah dijadikan tumbal. Ia ingin berteriak, ingin melarikan diri, tetapi tubuhnya terasa kaku. Ia hanya bisa berdoa agar mereka tidak ditemukan. Namun, sesuatu yang tidak mereka duga terjadi. Bayu, yang mencoba menyesuaikan posisi tubuhnya agar tidak jatuh, tanpa sengaja menyenggol satu karung besar di dekatnya. Karung itu terguling dan menciptakan suara yang menggema di seluruh ruangan. Pak Suryo langsung menoleh ke arah mereka. Matanya membelalak marah, dan makhluk besar itu mengeluarkan geraman tajam. Siapa di sana? Suara Pak Suryo menggema, penuh amarah dan ancaman. Siti tahu, mereka tidak bisa lagi bersembunyi. Mereka harus lari. Sekarang, teriak Arman, lalu dengan cepat ia menarik tangan Wati dan berlari ke arah tangga. Siti dan Bayu mengikuti di belakangnya. Napas mereka terengah-engah saat mereka mencoba menaiki tangga secepat mungkin. Di belakang mereka, terdengar suara langkah kaki yang lebih cepat dan berat. Sesuatu sedang mengejar mereka. Sesuatu yang bukan manusia. Saat hampir sampai ke pintu gudang, Pak Suryo berteriak, "Tidak ada yang boleh keluar dari sini hidup-hidup." Begitu mereka berhasil keluar dari ruangan bawah tanah itu, Bayu dan Arman dengan cepat mendorong rak besi di dekat pintu untuk menghalangi jalan. Siti bisa mendengar suara benturan keras dari balik pintu. Makhluk itu mencoba menerobos. Mereka tidak punya waktu. Mereka harus pergi dari pabrik ini sekarang juga. Tanpa menoleh ke belakang, mereka berlari keluar dari gedung pabrik dan terus berlari sejauh mungkin. Malam itu, mereka tidak pulang ke rumah masing-masing. Mereka bertemu di sebuah rumah milik salah satu saudara Bayu, mencoba menyusun rencana untuk melaporkan apa yang mereka temukan. Namun, keesokan harinya, sebuah kabar buruk sampai ke telinga mereka. Arman ditemukan tewas dalam kecelakaan misterius. Motornya masuk ke jurang tanpa ada bekas rem sama sekali. Polisi menyebutnya sebagai kecelakaan tragis, tetapi mereka yang tahu kebenarannya paham bahwa ini bukanlah sekadar kecelakaan biasa. Siti dan teman-temannya ketakutan. Mereka menyadari bahwa siapapun yang mencoba mengungkap rahasia pabrik ini tidak akan pernah dibiarkan hidup dengan tenang. Pertanyaannya sekarang adalah, siapa yang akan menjadi korban selanjutnya? Siti dan Wati masih dalam keadaan syok setelah kejadian itu. Bayu, yang biasanya ceria, kini lebih banyak diam. Sejak kematian Arman, mereka semakin sadar bahwa nyawa mereka kini dalam bahaya. Mereka telah melihat sesuatu yang seharusnya tetap tersembunyi. Pabrik itu bukan sekadar tempat kerja biasa, melainkan tempat di mana nyawa manusia dijadikan tumbal demi mempertahankan kejayaan perusahaan. Namun, bagaimana cara melaporkan ini ke pihak berwenang?
Siapa yang akan percaya pada cerita mereka? Bahkan jika mereka membawa bukti, masih ada kemungkinan besar bahwa pihak manajemen pabrik sudah memiliki koneksi kuat dengan orang-orang berpengaruh. Siti teringat bagaimana setiap kasus orang hilang di pabrik itu selalu diabaikan, bahkan polisi tidak pernah benar-benar menyelidikinya. Seolah-olah ada kekuatan besar yang menutup semua jalan untuk mencari keadilan. Keesokan harinya, mereka mencoba mencari informasi lebih jauh tentang pabrik tersebut. Mereka mendatangi beberapa mantan pekerja yang pernah bekerja di sana dan bertanya, apakah mereka pernah mengalami hal yang sama. Kebanyakan dari mereka menolak berbicara, tetapi ada satu orang, seorang pria tua bernama Pak Rahmat, yang akhirnya bersedia buka suara. Dulu, aku juga melihat apa yang kalian lihat, kata Pak Rahmat dengan suara bergetar. Tapi aku memilih diam. Karena aku tahu kalau aku bicara, nyawaku juga akan melayang seperti mereka yang lain. Ia kemudian menceritakan bahwa praktik pesugihan di pabrik itu sudah ada sejak lama, bahkan sebelum Pak Suryo menjadi kepala pabrik. Ritual-ritual gelap dilakukan di bawah tanah, menggunakan darah manusia sebagai tumbal untuk memperkuat bisnis. Para pekerja yang menghilang adalah bagian dari pengorbanan itu. Kalau kalian ingin tetap hidup, lanjut Pak Rahmat, pergilah sejauh mungkin dari kota ini. Jangan pernah menoleh ke belakang. Namun, Siti tidak bisa menerima kenyataan itu begitu saja. Bagaimana bisa mereka diam saja dan membiarkan pabrik itu terus menjalankan praktik keji ini? Ia ingin melawan, tetapi ia tahu bahwa lawannya bukan hanya manusia, melainkan sesuatu yang jauh lebih mengerikan, sesuatu yang berasal dari dunia yang tidak kasat mata. Tak lama setelah pertemuan mereka dengan Pak Rahmat, sesuatu yang tidak mereka duga terjadi. Siti menerima sebuah pesan di ponselnya dari nomor tidak dikenal, berhenti mencari tahu, atau kau akan menyesal. Pesan itu membuat tubuhnya gemetar. Ia tahu bahwa mereka sedang diawasi. Bayu dan Wati juga menerima pesan yang sama. Bahkan rumah kontrakan Bayu tiba-tiba dilempari batu di tengah malam. Semua ini adalah peringatan bahwa mereka tidak boleh bertindak lebih jauh lagi. Pada akhirnya, mereka dihadapkan pada dua pilihan, bertahan dan melawan dengan risiko kehilangan nyawa, atau pergi sejauh mungkin dan melupakan semua yang telah mereka lihat. Siti tahu, jika ia pergi, maka pabrik itu akan terus beroperasi, terus menumbalkan nyawa demi kesuksesan yang tidak wajar. Tapi jika ia melawan, ia harus siap menghadapi konsekuensi yang mungkin lebih buruk dari kematian. Disinilah pertanyaan besar muncul. Apakah dunia ini benar-benar adil? Apakah orang-orang seperti Pak Suryo dan mereka yang menggunakan kekuatan gelap akan terus berjaya, sementara mereka yang mencoba membongkar kebenaran justru menjadi korban? Hingga kini, pabrik itu masih berdiri kokoh. Produksinya semakin berkembang, keuntungannya terus meningkat. Para pekerja masih datang dan pergi, tanpa ada yang tahu kapan giliran mereka akan tiba.